Shalom rekan muda GPIB. Kembali lagi di SBP on the Weekend 23 September 2023 bersama saya Jerry Hehanusa. Sebelum kita membaca renungan pagi hari ini, kita siapkan bacaannya. Terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 15. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 15. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk bisa menerangi hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dan renungan SBP pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 15. Dengan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah bacaan Alkitab pagi hari ini. Dan kita akan membaca renungan SBP dengan judul Sebarkan Ajaran Kasih Yesus Kristus. Pengaruh perkembangan teknologi saat ini menghasilkan dampak positif dan negatif bagi manusia. Positifnya, informasi jenis apapun dengan mudah dapat kita baca dan lihat. Berkomunikasi lintas negara atau wilayah tempat tinggal juga dimudahkan. Yang memprihatinkan ialah terjadi perubahan nilai moral dan etika bagi sebagian besar orang saat ini. Dengan mudahnya meluapkan rasa kecewa, marah, atau kebencian pada orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar meme yang tidak benar atau menjelek-jelekan. Selain itu, berkurangnya aktivitas fisik maupun aktivitas sosial. Mungkin saja kita termasuk yang tergerus oleh arus budaya digitalisasi ini. Paulus menuliskan ajaran bagaimana jemaat Kristen selayaknya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling mengasihi dengan tulus. Arti tulus berarti dengan sungguh-sungguh, tidak pura-pura, tidak membedakan maupun menerima apa adanya. Karena jemaat Kristen saat itu, baik Yahudi maupun non-Yahudi di Roma, masih mempersoalkan ajaran atau perbuatan yang menurut mereka paling benar dan layak. Ia ingin agar mereka lebih percaya pada Yesus Kristus dan ajarannya. Karena hanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, semua umatnya tanpa dibeda-bedakan telah diselamatkan oleh kasih-Nya. Mengaplikasikan ajaran kasih memang tidaklah mudah. Perlu pengorbanan baik perasaan, waktu, fisik, kerja, bahkan uang. Kita diingatkan untuk menilai bagaimana sikap dan perkataan selama ini. Apakah hidup ini berdampak positif? Indikatornya bisa dilihat dari senyuman atau ucapan terima kasih yang diberikan orang lain kepadamu. Jadi tetap semangat untuk menyebarkan kasih bagi keluarga dan orang-orang di sekelilingmu. Lakukanlah dalam aksi nyata, bukan hanya di medsos, agar kasih Yesus dapat dirasakan dan memberi perubahan nyata bagi hidup setiap orang yang kamu jumpai. Berikut renungan yang terambil dari SBP dengan judul Sebarkan Ajaran Kasih Yesus Kristus. Ya, hari-hari ini kita sangat berterima kasih dengan adanya era digitalisasi
yang sudah tadi kita baca, ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang dengan cepat ataupun jauh. Kita didekatkan dengan jarak dan waktu. Tapi ada juga dampak negatifnya. Banyak yang kita rasakan. Dimana jika tadi kita baca, ini membuat kita lebih sangat jauh dengan orang-orang terdekat kita. Aktivitas fisik kita berkurang, aktivitas sosial kita berkurang. Dulu mungkin pengalaman saya, ketika kita berkumpul, malam minggu bisa kumpul bareng-bareng bersama teman-teman, kita lebih banyak mengobrol, bercerita, dan sangat lebih intim, lebih tahu satu sama lain, karena kita lebih banyak menghabiskan bercerita dengan satu dengan yang lain. Membuat persahabatan kita lebih dekat dan lebih kompak. Tapi ada dampak negatifnya. Setelah digitalisasi ini, kita lebih banyak ketergantungan dengan smartphone. Kita makin jarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-teman kita. Kita jadi mager, malas gerak gitu bahasanya sekarang, untuk bertemu atau bersosialisasi dengan teman-teman kita. Jika kita ngumpul ataupun bertemu dengan keluarga, teman, atau apapun, kita lebih dekat dengan handphonenya, bukan orang-orang di sekitar kita. Kita merasa jauh ketika kita dekat dengan sanak famili kita ataupun teman. Jadinya ini membuat kita tidak satu tahu dengan hal lain. Jadi kalau kita ada masalah ataupun teman, kita tidak bisa meluapkan atau menceritakan masalah kita dengan teman-teman kita. Tapi kita lebih banyak meluangkan atau meluapkan di media sosial kita. Kita sedih, marah, kecewa. Mungkin kita juga lupa kalau efek dari media sosial ini sangat berdampak buruk bagi orang-orang yang melihat atau membacanya. Ketika kita kecewa, kita luapkan di media sosial kita. Ini tidak mencerminkan muda-mudi Kristen yang seutuhnya. Yang tadi, ketika kita sudah baca, keinginannya Paulus untuk jemaat Yahudi atau non-Yahudi di Roma, dia ingin mendekatkan rakyatnya, jemaatnya kepada seutuhnya kepada Yesus Kristus. Begitupun juga kita harusnya dengan keadaan sekarang lebih mudah, lebih gampang, harusnya juga bisa menerima hal-hal positif dan atau lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, dan bisa kita implementasikan kepada media sosial kita. Kalau memang kita cerminan dari Sang Pemuda Agung, kita bukan muda-mudi yang gampangan, yang bisa meluapkan atau membuat media sosial ini menjadi jelek. Tapi ini menjadi cerminan bahwa kita adalah tubuh Yesus Kristus utuhnya. Selain itu, dengan adanya media sosial ini, kita harus bisa menjadi sebuah acuan, pandangan. Tidak hanya membuat sedikit bukan pamer, tapi tidak ada aksi, hanya bisa main di medsos. Kalau saya begini, tapi Tuhan butuhkan aksi teman-teman kita pun untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati, bersaksi dengan aksi, yang menjadi salah satu tagline GPGPB tahun ini, HUT, Gerakan Pemuda. Kita harapkan aksinya pemuda-pemudi Kristen GPIB lebih nyata dan berdampak bagi masyarakat dan jemaat dan keluarga. Bukan hanya di media sosial, tapi menjadi kenyataan, aksi nyata, bisa diteruskan dan berdampak luar biasa bagi teman-teman, keluarga, dan jemaat. Mari kita berdoa untuk mengakhiri SBP pagi ini. Ya Tuhan Yesus, mampukan saya, Jerry Henusa, untuk melakukan kasih bagi orang lain, agar kehidupan lingkungan sekitar kami penuh damai sejahtera. Dengan apa yang kami baca, di mana dengan tema sebarkan ajaran kasih Yesus Kristus. Ya Tuhan, hari akhir-akhir ini kami banyak mungkin lupa mengendalikan sosial media kami dengan tidak layak,
atau tidak mempergunakan dengan baik. Tapi kami ingin merubah cara pandangan kami terhadap era digitalisasi kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi muda-mudi yang lebih aktif dan bisa berperan aktif langsung Tuhan. Bisa beraksi langsung ke dunia ini ya Bapa, dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk berkat yang luar biasa. Kami akan melanjutkan aktivitas pagi hari ini di Sabtu ini Bapa. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!